Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu saya sendiri, Ibu Mary Andriani yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan, hasil hasil penelitian saya yang mana berjudul Analisa Permintaan Produk Subbuah dengan Metode Moving Average di UMKM Gerai Subbuah. Sebuah adalah produk olahan buah-buahan yang terbuat dari satu atau dua jenis buah-buahan. Pada UMKM, menerapkan metode moving average dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menerapkan metode moving average secara sistematis. UMKM sebuah dapat meningkatkan kualitas produk mereka, mengurangi pemborosan dalam proses produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penting untuk melibatkan seluruh tim dan memastikan dukungan manajemen yang kuat untuk keberhasilan penerapan metode moving average. Nah, pada penelitian saya, berdasarkan latar belakang di sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meramalkan permintaan pasar dengan baik dari data yang ada. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan prediksi permintaan dari produk gerai sebuah dengan baik dari data yang ada. Ada pula, batasan masalah pada penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan memiliki batasan waktu selama 1 bulan, sehingga penelitian ini memiliki waktu yang sangat terbatas. Lalu penelitian ini hanya fokus pada pengaruh kualitas sebuah, di UMKM gerai sebuah yang terletak di Merande dengan tingkat produksi tertentu, seperti yang berproduksi dalam skala kecil atau menengah. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdapat asumsi permintaan yang stabil atau meningkat untuk sebuah di pasar lokal atau regional berdasarkan tren konsumsi yang ada. Yang kedua, ada asumsi bahwa bahan baku untuk pembuatan sebuah seperti buah-buahan segar tersedia secara konsisten dan dalam kualitas yang memadai. Yang ketiga, ada asumsi bahwa UMKM sebuah mematuhi peraturan dan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh badan regulasi setempat atau nasional. Dan asumsi terakhir, bahwa konsumen memiliki kesadaran yang cukup tentang manfaat kesehatan dari konsumsi sebuah yang mendorong permintaan produk ini. Kita masuk ke peramalan. Peramalan merupakan upaya memperkirakan apa yang terjadi pada masa mendatang berdasarkan data pada masa lalu, berbasis pada metode ilmiah dan kualitatif yang dilakukan secara sistematif. Peramalan menunjukkan perkiraan yang akan datang terjadi pada suatu keadaan tertentu agar tidak terjadi penumpukan stok atau kekurangan stok, sehingga dengan metode peramalan dapat menjadi acuan dalam menentukan jumlah produksi. Kita masuk ke konsep moving average. Metode moving average merupakan ramalan untuk waktu di masa yang akan datang. Kelebihan dari metode moving average dapat digunakan sebagai peramalan untuk menghitung rata-rata hasil prediksi tingkat kriminalitas pada periode tertentu yang akan terus dihitung berdasarkan pergerakan data. Metode ini sangat efektif, mudah dan lebih efisien proses perhitungannya. Karena sistem perhitungannya tidak memerlukan pembobotan pada setiap data. Tujuan dalam penelitian menggunakan metode ini untuk membuat proses data sebelumnya agar bisa mengetahui peningkatan atau penurunan tindakan kriminalitas di masa yang akan datang. Metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini, metode kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Jadi dapat, saya simpulkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Tempat penelitian sendiri dilakukan di UMKM Gerai Sebuah di Jalan Profesor Dr. Syarif Tayyip, Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. Eee, Variabel penelitian, terbagi dua. Yang pertama ada independen. Variabel independennya itu waktu atau time period, yang di mana periode waktu yang digunakan untuk mengukur permintaan. Biasanya dalam bentuk mingguan, bulanan, atau tahunan. Dan saya sendiri mengambil dalam bentuk tahunan selama 12 bulan. Lalu variabel kedua dependen, yaitu permintaan sop buah, jumlah unit sop buah yang diminta atau terjual dalam periode tertentu. Eee, ini adalah kerangka konseptualnya yang di mana peramalan, akan tertuju dari data permintaan. Masuk ke hasil dan pembahasan, di mana hasil yang telah saya hitung sendiri dari data-data aktualnya, yaitu 562,43 dan dibagi sebanyak 12 periode, maka, mendapatkan hasil sebanyak 46,87. Baiklah, kesimpulannya yaitu dengan menggunakan hasil peramalan dari metode moving average, UMKM dapat mengelola stok bahan baku dan produk jadi dengan lebih efektif. Misalnya, jika peramalan menunjukkan peningkatan permintaan pada bulan-bulan tertentu, UMKM dapat meningkatkan produksi dan persediaan bahan baku untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Sebaliknya, jika peramalan menunjukkan penurunan permintaan, UMKM dapat menyesuaikan produksi dan menghindari kelebihan stok yang dapat menyebabkan kerugian. Kepada teman-teman, saya persilahkan waktu dan tempat untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Ya, Izin Kak? bertanya, apa saja jenis moving average yang dapat digunakan dalam peramalan penjualan di UMKM? Baik, apakah ada pertanyaannya lagi? Saya ingin bertanya juga. Jadi, apakah ada perangkat lunak yang direkomendasikan untuk UMKM dalam penerapan metode moving average? Jika ada, mohon Kakak menjelaskannya kepada kami. Ya, sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari, Kakak Mahfuzah Ulfanya sendiri. Tadi pertanyaannya, apa saja jenis moving average yang dapat digunakan dalam peramalan penjualan di UMKM? Itu ada beberapa. Yang pertama, simple moving average, yang di mana itu, rata-rata aritmatika dari sejumlah data poin dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung dengan menjumlahkan nilai data dalam periode tersebut dan kemudian membaginya, dengan jumlah periode. Lalu ada weighted moving average, itu mirip dengan simple moving average, tetapi memberikan bobot lebih besar pada data poin yang lebih baru. Bobot ditetapkan berdasarkan pentingnya setiap periode. Lalu yang ketiga ada exponential moving average. Itu jenis moving average yang memberikan bobot eksponensial pada data poin terbarunya, terus memberikan penekanan lebih besar pada data poin terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan. Ada cumulative moving average, rata-rata dari semua data poin sampai dengan data poin terakhir, setiap data poin baru ditambahkan dan rata-rata dihitung ulang.
Dan ada triangular moving average, itu dihitung dengan mengambil rata-rata dari beberapa moving average. Rata-rata moving average, simple moving average, biasanya digunakan untuk menghaluskan data, yang lebih lanjut gitu. Lalu yang terakhir ada variable moving average, itu berbeda dengan metode moving average lain yang menggunakan periode waktu tetap. Variable moving average ini menggunakan periode waktu yang dapat berubah bergantung pada volabilitas, dari datanya sendiri. Itu adalah jawaban dari pertanyaan untuk Kakak Mahfuzah Ulfa. Dan untuk, jawaban pertanyaan dari Kakak Octavia, apakah ada perangkat lunak yang direkomendasikan? Kalau saya merekomendasikan perangkat lunak Microsoft Excel, itu karena udah umum juga dan populer, mudah diakses. Untuk analisis data itu sangat mudah digunakan, udah ada berbagai fungsi, fungsi yang emang udah umum dan gampang kita temukan di manapun. Dan itu memungkinkan untuk menerapkan berbagai jenis moving average. Yang dari jawaban saya, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.